Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Pendidikan Dr. Gigi 2019 Universitas Gadjah Mada dari kelompok B akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami dari topik 5 semester 2. Topik diskusi: mukosa rongga mulut dilapisi oleh epitel pipi berlapis atau disebut dengan squamous stratificatum. Epitel ini dapat mengalami perubahan apabila terjadi suatu kelainan pada rongga mulut, baik akibat lokal maupun sistemik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pada epitel adalah dengan melakukan pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan oral exfoliative cytology dan apa kegunaannya? Ada berbagai pendapat mengenai pengertian oral exfoliative cytology ini sendiri. Nah, menurut Bernstein dan Miller, oral exfoliative cytology didefinisikan sebagai pemeriksaan mikroskopis sel dengan mengorek epitel atau selaput lendir dari permukaan tubuh yang merupakan suatu metode untuk mendeteksi dini lesi-lesi kanker maupun prekanker serta beberapa infeksi jamur dan virus. Oral exfoliative cytology ini merupakan sarana diagnostik yang prosedurnya itu termasuk sederhana, akurat, cepat, mudah, murah, dan tidak menimbulkan komplikasi. Exfoliative cytology ini dapat diterapkan sebagai tindakan rutin dalam praktik dokter gigi untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai langkah awal dalam membantu menegakkan diagnosis dan menangani lesi-lesi mulut yang dicurigai sebagai suatu keganasan dan untuk diagnosis penyakit mulut serta screening awal dysplasia dan karsinoma serviks uterus. Selain itu, oral exfoliative cytology ini juga digunakan untuk dapat mengamati morfologi sel pada oral secara histologis. Contoh gambaran yang dapat diamati yaitu sel dalam saliva dan kikisan mukosa mulut yang berbentuk polihedral. Nukleus dan sitoplasma dari sel juga dapat diamati. Sel pada lidah juga dapat diamati, terutama pada permukaan dorsal yang dilapisi oleh lapisan keratinizing stratified squamous epithelium. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengamati dan mendeteksi perubahan kesehatan kondisi mukosa pada mulut. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk melihat morfologi sel dalam rongga mulut seperti sel dalam saliva, kikisan epitel rongga mulut, sel pada lidah, bagian-bagian sel seperti nukleus dan sitoplasma, dan dapat mendeteksi adanya perubahan kondisi kesehatan yang terjadi di rongga mulut. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ini diperlukan beberapa alat dan bahan seperti spatel kayu atau sikat yang dapat masuk ke rongga mulut, objek les, pensil kaca, alkohol 95% untuk fiksasi, dan antiseptik oral untuk sterilisasi pasca pengambilan sampel. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara scrap atau kerokan, brush atau sikatan, dan swab atau usapan. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sediaan dengan cara scrubbing dan brushing. Yang pertama, pada metode scrub, dilakukan dengan cara mengerok mukosa oral secara berulang-ulang dengan satu arah sampai terlihat kemerahan di daerah mukosa. Hal ini menandakan lamina propria sudah mulai terekspos. Sementara itu, pada metode brush, dilakukan dengan cara menyikat mukosa menggunakan cytobrush atau sikat gigi yang telah disterilisasi dengan merendamnya pada cairan chlorhexidine 0,2%. Selanjutnya yaitu teknik oral exfoliative cytology secara umum. Yang pertama, bersihkan permukaan lesi dari debris, musin, dan lain-lain. Selanjutnya, ambil sampel dengan scrubbing lembut pada permukaan lesi dengan menggunakan spatula semen dari logam atau pisau lidah yang telah dibasahi beberapa kali. Selanjutnya, bahan yang ada pada permukaan lesi dikumpulkan di perbatasan instrumen. Selanjutnya, bahan yang terkumpul kemudian disebarkan secara merata pada slide mikroskopis
dan segera difiksasi dengan alkohol 95% atau jenis alkohol atau ether lain. Fiksasi ini dilakukan untuk mengkondisikan struktur sel agar dapat diwarnai selama 20-30 menit. Slide mikroskopis tidak boleh dikeringkan untuk mencegah pembusukan spesimen, perubahan sel, dan kontaminasi. Yang terakhir, preparat yang sudah difiksasi dikeluarkan dari alkohol dan dibilas dengan menggunakan air bersih. Kemudian dilakukan pewarnaan dengan metode Papa Nicolau. Selanjutnya ditutup dengan entelan dan cover glass dan langsung dapat diamati secara mikroskopis. Metode pewarnaan yang digunakan. Metode pewarnaan yang sering digunakan untuk menganalisis oral eksfoliatif sitologi adalah menggunakan metode pewarnaan Papa Nicolau. Selain itu, terdapat metode lain yang digunakan untuk menganalisis eksfoliatif sitologi, yaitu dengan metode Romanowski stain. Yang pertama, pewarnaan Papicolau. Pewarnaan ini memiliki dehidrasi dan solusi kebersihan yang lebih baik dalam membantu transparansi seluler. Hal ini dapat mendeteksi sel-sel yang tumpang tindih dan morfologinya masing-masing, sehingga pada sel dengan 2 atau lebih inti tidak menjadi masalah. Kemudian, dapat menunjukkan stabilitas pewarnaan dalam waktu yang lama dan hasil reproduksibilitas yang lebih baik. Selain itu, pewarnaan ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, prosedur yang digunakan memakan waktu yang lama, juga biaya yang relatif mahal. Selanjutnya adalah metode pewarnaan Romanowski. Jenis metode pewarnaan Romanowski stain yang banyak digunakan di laboratorium adalah May-Grunwald-Gemsa. Metode ini secara universal digunakan untuk pewarnaan blood films dengan hasil yang sangat memuaskan, karena pada pewarnaan ini dapat dibedakan dengan jelas setiap butiran dan warnanya. Namun, metode pewarnaan ini memiliki kelemahan, di antaranya kecenderungan untuk mengendap, pewarnaan latar belakang yang tinggi, diperlukannya persiapan larutan yang baru setiap hari, serta sensitivitas teknik. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan diskusi kami. Demikian presentasi hasil diskusi topik 5 kami selaku perwakilan dari kelompok B. Apabila ada kesalahan penyampaian atau materi yang diberikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.